Oke. Halo guys, annyeong. Katanya gitu kalau di sini ya. Annyeonghaseyo. It's me again, Victor Osman. You can call me Foss. I'm happy to share with all of you. Ini pas lagi break. It's a break time karena sekarang jam 12 kalau di Jakarta, Indonesia. Tadi saya baru selesai meeting. Nanti I'm gonna have another meeting in 1 hour. Jadi daripada nanti baru record gitu ya, mendingan sekarang aja sekalian. Karena banyak banget yang nanyain banyak pertanyaan gitu, baik di social media atau from my team as well. Semoga vlog ini akan menjawab semuanya. So where am I now? Sekarang sudah ada di hotel, di Grand Hyatt Hotel Incheon, apapun itu sebutannya gitu ya. This is my first time in Korea. Yes, I feel lucky karena ini satu-satunya 5-star hotel yang di government quarantine facility. Makanya di handphone banyak sekali teman-teman yang, aduh hotel saya begini, hotel saya begitu, kasur harus ditumpuk karena saking sempitnya, dan memang sempit sekali sih dari foto-foto yang mereka kirim, man. Yap, I feel lucky ada di sini dengan ruangan yang sangat spacious dan pelayanan servisnya that's also amazing. Jadi kalau saya ceritakan dari awal, mungkin gambarnya kayak gini teman-teman. Untuk penjelasan terkait visa saya nggak bahas ini ya, karena ada di kisah sebelumnya gitu. Nanti harusnya ada di video sebelumnya, dicek gitu ya kalau sudah ada videonya. Yang satu, ini proses perjalanan. Jadi saya ambil flightnya, Dita bantu setting schedule itu untuk ada pilihannya Asiana, Korean Air, sama Garuda. Pertimbangannya apa? 1 dari jam, 2 juga dari servis dan biaya gitu ya. Tadinya mau ambil business class Asiana, Dita udah setting, tapi saya pikir-pikir kalau ini anyway ini business trip gitu kan, kita juga mesti lihat dari sudut pandang bisnis juga. So I'm taking economy class OZ 762. Itu berangkatnya jam 9.50, 7 jam. Sampai di sini itu 6.50, berarti 7 jam perjalanan. Yang perlu dipersiapkan adalah tentunya ketika pertama kali mau check-in di bandara, di Terminal 3, diminta paspor, sudah pasti paspor, PCR, yes PCR, dan harus dari rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Korea. Jadi saya ambil di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Karena di Kelapa Gading, it's my house gitu ya, yang paling dekat pasti. Lalu tiket juga pasti, dan saya ditanya juga pas kita mau check in itu keperluannya apa, siapa yang ngundang. Saya bilang, oh kalau saya diundang untuk datang, untuk mengeksplor Korea, untuk set up bisnis juga di Korea, untuk expand bisnis di sini gitu ya, melihat kolaborasi dan cari partner, investor dan segala macamnya. Oke, mana invitation-nya? Saya kasih lihat. Jadi ada dokumen yang lain. Yang biasanya kita cuma datang kalau check-in kan gampang ya. Kita kasih paspor, tiket juga udah tinggal sebut, biasanya udah ada. Yes, sebelumnya saya web check-in. Jadi untuk memudahkan kerjaan orang-orang aja, teman-teman kita di lapangan gitu. Karena kalau dengan web check-in ya udah tahu mau duduknya di mana, jadi nggak ribet lagi. Jadi sesuai yang saya booking. Setelah itu selesai, ya sudah dapat boarding pass menuju ke immigration. Meskipun ya saya sempat nyasar, saya pikir saya mau tukar Starbucks Rp1 dulu nih, udah lama nggak dipakai gitu, udah mau setahunan pakai BCA card gitu kan. Jalan ke ujung, ternyata terus saya bilang, Mbak panas ya di sini ya, panas banget, saya sampai buka jaket juga gitu kan. So hot. Terus Mbak, kalau nanti saya pas mau boarding boleh bawa nggak? Kalau domestik definitely biasa boleh bawa gitu. Ini Mbak Mi bilang, bapaknya domestik internasional. Oh kalau internasional di ujung sana. Oh bukan di sini ya? Bukan. Ini fase kelamaan nggak ke airport kali ya. Akhirnya, oh oke, di situ. Ya kalau di situ mah nanti sambil jalan juga pasti udah habis, dan bener. Sepanjang jalan aus dan panas banget guys, bener-bener.
Itu airport kita Terminal 3 betul-betul yang I call it like a sauna on the go, sambil jalan panas banget. Yes, dipahami karena tidak banyak yang berpergian, jadinya listrik mungkin di saving, banyak yang dimatikan AC-nya, tapi I don't think itu berperi kemanusiaan dan berperi keadilan ya. Karena kan it's airport gitu, dalam artian nggak ada humility-nya. But anyway, itu ada pertimbangannya mungkin pemerintah, operator bandara dan segala macam. Tapi buat saya sebagai pengguna, I feel so hot. Sampai ke imigrasi dicek kembali, cek koper sudah pastikan ketika lewatin X-ray, laptop atau tablet itu dipisahkan karena mereka butuh itu di scan terpisah gitu kan. Sudah masuk dan masih hot juga, ya sudah jalan mencari pintu gerbang yang kebetulan saya waktu itu G7. Kita menuju G7, semua masih gelap, mostly semua pada tutup di sana. Ini saya flashback yang tadi pagi, masih pada tutup di sana. Kita jalan dan sepi sekali. Kira sampai ke G7, ya sudah, tinggal tunggu dipanggil untuk boarding. Kurang lebih jam 8:30 lah, 8:20 atau 8:30 kita dipanggil untuk boarding. Masuk ke dalam pesawat, ada beberapa kita lihat yang pakai hazmat suit, dia betul-betul baju hazmat gitu ya. Tempat duduk sebelah pasti kosong, that's a good thing. Kebetulan tempat duduk saya sebelah kosong, belakang dua-duanya kosong, depan dua-duanya kosong, so I feel safe. Oh, I feel good gitu ya. Dan ya wis, kita masuk, dikasih apa ya? Kasih minum, haus banget sih memang gitu ya. Kasih minum, lalu setelah itu kita dikasih dokumen. Ada beberapa dokumen, dikasih dokumen gitu ya. Kebetulan saya record di GoPro, hopefully during saya ngomong ini nanti bisa ada slide-nya gitu, flashback-nya ya. Dikasih dokumen-dokumen yang banyak yang harus diisi. Lalu kita dikasih sandwich juga. Sayangnya saya lupa, tadinya pikir mau bawa sandwichnya buat makan during quarantine, tapi saya tinggalin. Ya udahlah, saya nggak tahu rasanya kayak apa itu sandwich. Lalu ya udah, duduk tiduran, lampu gelap. Kebetulan itu juga udah jam 9.50 kita berangkat. Saya tidur, sempat mau nonton sebentar. Tentunya dengan teknologi saat ini yang in-flight entertainment kita udah nggak ngarepin lagi lah ya. Filmnya juga banyak yang jadul dan tidak higienis kalau kita pakai earphone segala macam. Jadi pakai sendiri, pakai iPad, nonton Netflix. Saya sempat nonton dari YouTube juga yang sudah saya save sebelumnya, karena kan tentu flight mode on gitu kan. Ya sudah, flight, saya ketiduran, bangun-bangun lagi, saya cek penerbangan sudah 6 jaman. Wah, that's good, tinggal 1 jam lagi. 1 jam itu lampu juga nyala, dibagiin air minum lagi, pas banget gitu, lagi butuh air minum. Glek-glek, aus banget. Saya nggak lepas masker selain air minum atau makan. Saya juga nggak ke toilet kebetulan. Dianterin makanan, ditanyakan mau omelet atau congee. Berarti mau telur omelet atau bubur. Saya pilih omelet. Saya nggak ada saus sambal meskipun beli bis gitu kan. Tapi it's okay, it feel good. Saya makan omeletnya doang sama sosis. Yang lain saya nggak makan. Bukan karena tidak enak, karena saya takut bereaksi di perut. I'm quite sensitive gitu, takutnya bereaksi di perut, pengen number 2 itu pengen pup, berarti kan akan jadi repot. Jadi mendingan enggak deh. Selesai makan, balikin isi dokumen. It's gonna be very helpful karena kita akan jadi lebih cepat gitu ya prosesnya. Long story short, kita landing. Sudah landing, ikutin semua prosesnya, kita jalan. Welcome to Korea, this is my first time in Korea. Welcome to Korea, gitu ya. My first time, ikutin prosesnya. It's been very friendly, no problem at all. Ya kita dicek satu sama lain. Cek pertama, cek suhu, sempat dicek suhu juga. Lalu dicek dokumen-dokumen, berkas-berkas. Lalu ada cek kedua. Cek apa ya? Cek kedua.
Oh, dokumen orang yang ngundang kita di call, di telepon, mereka akan cek call. Jadi kebetulan saya ada list yang ngundang siapa aja, mereka calling, ya dengan bahasa Korea mereka calling. Udah confirm, ya welcome to Korea. Tapi belum welcome, masih yang ketiga, imigrasi. Baru imigrasi, biasanya langsung ke imigrasi. Itu sih seingat saya ya, 1, 2, 3. Baru imigrasi cap lewat, dan visa Korea sayangnya nggak sekeren visa Jepang atau visa Amerika, visa Schengen gitu ya, yang ditempel di paspor, tapi cuma kertas. Tapi good point-nya bisa di print dimanapun kalau kita hilang atau kelupaan. Ya, harusnya nggak bakal hilang sih kalau di paspor, tapi somehow ya begitu mereka bilang ya di KVAC-nya, Korean Visa Application Center. Ini bisa di print lagi Pak, cuman kan jadi kurang bagus gitu ya. Mereka cek itu, diterima masuk, langsung ikutin petunjuknya aja. Oh, saya masuk lagi ke satu ruangan, dicek lagi, di interview. Nah, sebelum itu kita udah dikalungin. Ada kalung yang logonya merah gitu. Atau mungkin kayaknya kalau yang dapat kalung itu berarti di government facilities gitu, quarantine facilities. Setelah imigrasi, saya diajak lagi, kayak di interview lagi, duduk, cap jari lagi, foto kacamata, lepas kacamata, buka masker gitu kan. Ada pertanyaannya gini, do you know, nanti kamu harus untuk di quarantine facility-nya government. Karena ternyata ada 2 pilihan, bisa self-quarantine, bisa government facility. Tentu lebih cheaper, lebih murah self-quarantine, karena boleh ya booking hotel sendiri, Airbnb sendiri gitu kan. Yang penting harus lapor. Tapi karena programnya saya, Oasis program, adalah harus government facility. Kita sudah diinfokan dari awal, so we kinda aware with that. Nah, pertanyaan dia adalah gini, kamu harus di government facility loh untuk karantinnya. Do you know? Oh iya, pastikan ya, ready ya, dananya ya, duitnya udah ready kan? Oh iya, udah ready. Kenapa? Karena memang mahal. Guys, untuk di government facility kurang lebih 22-23 juta untuk 14 hari. Yes, untuk 14 hari. Ya, it might consider pretty cheap. Kalau 5-star hotel, kita bisa pakai facility-nya dan segala macam gitu kan ya. Tapi itu, biar tahu 22-23 juta untuk 14 hari. Dan kita nggak boleh keluar kemana-mana, kita harus stay di kamar. Selesai, saya keluar dari sana, kita ikutin arahnya, ketemu lagi. Kita siapin paspor sama visa tok doang. Paspor sama visa dicek, oh ya sudah oke. Nah, saya bilang, bro, boleh nggak? Sambil saya nunggu, jadi udah selesai disuruh nunggu gitu kan. Sambil saya nunggu, saya mau ke situ dong. Ada namanya CU Market. Before I did my homework, saya udah Google dulu gitu ya. YouTube dulu. Oh, ada namanya CU Market, saya bisa beli nomor telepon. Ya, saya ke situ lah. Jadi saya sempat beli ini, Pringles, passport flavor, harga rasanya belum tahu kayak gimana gitu ya. Ntar kita tes rasanya kayak gimana. Sekarang aja nih kita tes iseng. Karena ini kayaknya baru pernah lihat passport flavor dan bahasanya Korea semua. Since this is first time. Oh, new look same crunch. Berarti jangan-jangan sama aja. Anyway, karena di sini hotel tidak seperti hotel pada umumnya, jadi memang sudah dijelasin juga bahwa during quarantine, kita tes izin ya Pringles nih. Passport flavor, Southern style barbecue flavor. Nih. Enak. Love it. Kayak beli ini karena banyaknya suka BTS di Jakarta, ya udah saya beli ini deh. BTS tuh harganya berapa? Kayaknya 18.000 1.800 apa 2.000 won kalau nggak salah. Ya, dan nanti cek, kayaknya masih ada tadi stroke-nya, saya piper. Ya, ada yang suka entah
Kayaknya Siti Shuri nih suka nih. Dan saya kasih, cuma botolnya aja ya, isinya saya minum. Ya ini SIM card. Jadi ke Siu tujuannya untuk beli ini, karena takutnya repot kalau kita nggak bisa terkoneksi atau hotelnya itu nggak ada wifi. Karena dengar dari teman-teman yang lain itu banyak hotel yang tidak punya wifi. Wifi-nya tidak digratiskan. Jadi mereka nggak punya akses. Wow, that's gonna be disaster ya. Apalagi kita kan tetap this not holiday. Saya 2 minggu di sini juga nggak santai-santai dalam kamar, tetap kerja gitu loh. Environment-nya itu kerja. So we need this. Ada 2 pilihan. Saya lupa kalau nggak salah 6 hari, 7 hari, 6 apa 7 gitu ya. Harusnya ada, tadi saya snapshot. Kira saya pilih 15 hari. Harganya lumayan. Kalau nggak salah ini 49.900. Kalau yang 6 atau 7 hari itu, lupa saya distorsi. Itu seingat saya 34.900 Korean won. Oke, so the choice is yours. Saya pilih yang ini. Ini unlimited data nih. Cuma belum diaktifasi. Karena saya minta langsung diaktifin dong. Dia bilang nggak bisa. Karena mesti nunggu jam 9 pagi. Kebetulan pas saya nyampe itu jam 9 kurang 15 menit. Dia nggak mau bantu aktivasi. But I think that's good news. Good bad, who knows. Karena sekarang saya in a good hotel, free wifi, pretty fast, pretty good. Jadi ya saya belum aktivasi ini nih. Jadi ya udah. Nggak bisa dibilang nggak berguna juga sih ya. Ya keep it dulu aja nih. Gimana tuh? Jadi ini. Jadi gitu guys. Abis itu ya kita tunggu dikawal. Saya dikawal. Kayak VIP, berasa sultan banget dikawal. Masuk ke sama Pak Polisi, abis itu ada feeling, wah bagus nih hotelnya, tulisannya Four Seasons gitu kan. Nggak tahu cuma itu pelang dipakai doang atau gimana gitu. Wah, yang lain itu saya tahu teman-teman di Marina Bay, sama satu lagi itu di Royal Hotel gitu ya. Oke, this is good. Tunggu, dipisahin 2, ada yang untuk seaman. Jadi banyak banget teman-teman kita dari Indonesia itu bekerja sebagai seaman, sebagai pelaut di kapal ikan, kapal udang gitu. Saya sempat ngobrol juga sama beberapa sih, kapal udang, kapal ikan. Biasanya mereka berlayar 20 harian, mereka kembali, mereka bisa di kota, habis itu berlayar lagi dan kurang lebih baru kembali ke tanah air setelah 1 tahun. Atau tadi saya ketemu Pak Jainuddin 3 tahun, dia baru balik ke Indonesia. Jadi pisahin seaman sama yang bukan seaman gitu ya. Ya saya sendirian, benar-benar sendirian, kosong banget. Teman-teman dari seaman udah jalan duluan, kita udah say bye gitu ya. Giliran saya, ya udah, just like a VIP kayak sultan, benar-benar dikawal sendirian. Dan betul-betul satu bus sendirian, seakan-akan wah nih booking satu bus cuma buat sendirian. Jadi betul-betul ada satu pengawal polisi, satu driver, dan saya sendirian. Saya dikawal sendirian, benar-benar sendirian. Satu bus, literally sendirian, benar-benar. Ke jalan, belum berasa di Koreanya sebenarnya, karena ya everything semuanya berbeda gitu ya kondisinya. Tung 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 ada bunyi. Nanti mungkin kayaknya saya sempat ke-record, nanti habis ini kedengeran bunyinya ya. Our last stop is Grand Hyatt Hotel. Wow, this is good nih kalau sampai di Grand Hyatt. Biasa kan Grand Hyatt 5 star gitu kan. Ya beneran ternyata only 10 minutes dari airport to this hotel, Grand Hyatt Hotel. Turun, suruh turun, ya udah, ambil koper. Tentu nggak ada ininya, bellboy gitu ya yang biasa ngebantuin kita semua, hand service, kita self service sendiri, turunin. Oh di sini, oh ya thank you, 5 star. Masuk kayak memang berasa hotel mati, semuanya ditutup, warning semua masuk, ya udah ikutin aja prosesnya. Tapi I'm good, oke, yes, good karma nih, karma baik nih di Grand Hyatt. Ya udah ikutin prosedur, orangnya baik banget, ramah banget. Kita ketemu tempat yang kayak ujian, ternyata harus isi beberapa form. Dia bilang, are you YouTuber from Indonesia? No, I'm not, I'm an entrepreneur. Tapi I'm bringing this as a documentation biar bisa berbagi sama kamu semua amazing people gitu kan. Ya sudah,
It's so much fun. Saya tanya namanya siapa, Mr. Lee, dan very good. Singkat cerita, proses beres, maju ke fase selanjutnya, kita koper disuruh tinggalin, dijelasin, lalu dikasih ini nih. Jelasin panjang lebar tentunya gitu ya, jadi dokumennya banyak banget. Nomor telepon yang bisa dihubungi, tidak boleh keluar kamar dalam kondisi apapun gitu, nggak boleh ngerokok, nggak boleh mabok-mabukan, kalau nggak ditangkap polisi. Karena udah kejadian sama Chinaman, orang Cina gitu ya, China, mereka baru 5 hari stay, mereka keluar kamar, deportasi langsung, dibalikin ke airport. Of course, that's not what I'm expecting to. Dia kasih kantong seperti ini, jadi disiapin ini. Saya tanggal 23 Agustus, berarti leavingnya tanggal 6 September. Ya ini nanti kita baca gitu ya, banyak. Dikasih ini, hazard bag. Jadi ada 14 hazard bag. Satu hari satu. Jadi kalau kita ada sampah, satu hari satu taruh di depan. As simple as that. Dan ya, seperti itu. Kalau ini tadi dari hotel, jadi udah selesai dikasih PCR, bahwa PCR-nya sudah ada. Kita mesti bawa bukti PCR kita 72 jam. Please check update-nya karena bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau pas saya 72 jam PCR, jadi saya flight hari Minggu jam 9.50, saya ambil itu hari Jumat jam 1 siang di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saya ambilnya 24 jam, thanks to Pak Jokowi, harganya sudah turun jadi 485.000, ditawarin Pak, nggak mau yang ekspres 6 jam, 850.000, sudah nggak usah 24 jam aja. Dan kita cek bisa by email juga, jadi memudahkan, sign by email, kita tinggal print. Dokumennya macam-macam ya, jadi yang macamnya deh. Oh banyak banget dokumennya lah, pokoknya lah. Tuh. Ada quarantine, mandatory quarantine, instruction. Ya nanti kalau bisa saya videoin ya. Intinya dokumennya banyak, paspor sudah pasti. Nah, dan ini tadi hazard bag. Dan kita dikasih breakfast, lunch, dinner setiap hari. Breakfast jam 8.30, lunch jam 12.30, dinner jam 6. Dikirim di depan pintu, jadi nggak boleh skip. Tapi khusus hari ini nggak ada lunch, jadi makanya dia udah siapin ini. Sebentar, I'll be back. Nah, ini juga belum di unbox, kita lihat isinya apa aja ya. Instan, familiar. Ini pengganti lunch hari ini. Ini ada ya alat makan. Oh ada Pringles juga. I love this one. Sour and cream onion. Pringles juga. Grape. Ada ini. Air minum tanpa merek. Oh dikasih kopi. Aduh. Kopi Maxim. Dan iced tea, ice lemon tea. French pie. Ini cemilan, crunchy, Gana, Happy Moments latte. Wah ini favorite-nya Kaden nih. Choco pie, biasa Mel suka beliin. Dan satu lagi ini. So itu dia. Nah sebelum terakhir dibilang, wah you're so nice gitu ya. Dibilang Mr. Lee-nya bilang ke saya. Jadi satu orang yang bantu ini. Mau nggak kalau saya kasih extra noodle? Of course, siapa yang nggak mau. Dan beneran dikasih lagi 2. Ini extra noodle nih. Tada, I'm happy.
Jadi gitu guys, akhirnya masuk ke hotel, di check in, semuanya dorong tarik sendiri. Saya bawa satu koper besar, satu hand carry. Ya sudah, so this is the room. The toilet is good, jadi I feel happy. Nah biasanya kita kan butuh bidet ya kalau dari Indonesia ya, ini it's feel like Japan gitu loh. Udah ada ininya lah. Dan kita dikasih ini self monitoring sanitary kit. Dan tentunya diinfokan juga satu apps. Jadi nanti setiap hari mesti masukin suhunya berapa, ada batuk gak, ada pilek gak gitu. Sini nih, ini isinya apa? Ini kita buka deh sekalian ya. Masker, oke. Walah, ini Korea semua tulisannya tuh. Very nice. Ada hand refreshing gel. Ya, mungkin 14 hari di ruangan AC gitu kan. Saya juga nggak yang terlalu hobi dingin. I love dingin. Kalau kayak snow gitu ya, weather dingin tapi udara alami ya. Tapi kalau di AC saya nggak terlalu suka memang. Mungkin dipikir 14 hari dikasih ini, hand refreshing gel gitu ya. Oh enggak, ini hand sanitizer sih. Tuh. Ini hand sanitizer nih. Udah dikasih nih buat cek suhu. Buds saya bawa untuk yang ditembak. Nggak tahu ini boleh dibawa atau bisa harus dibalikin ya. I don't know ya. Kita tanya aja. Make sure. So itu dia gambarannya teman-teman semua. Hopefully ada sebuah gambaran, ada pembelajaran yang bisa digunakan jika Anda semua mau berkunjung Korea. Jika ada pertanyaan, feel free to comment. Oke, saya bikin video ini untuk berbagi dengan keluarga, teman, and for all of you amazing people, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, let's get connected through Instagram atau feel free like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Itu kan bahasanya ya, untuk nanti dapat update-update selanjutnya, karena this is just the beginning of the journey. Oke. It's almost time's up. Saya mesti prepare for the next meeting. So see you next time. Oh iya, nggak lupa juga. Saking baiknya dia kasih saya di high level, ini di lantai 12. Jadi room numbernya 1221, 1221. Ini langsung ngadepnya ke airport. Jadi mungkin biar nggak boring gitu ya, bisa lihat pesawat hilir mudik. So nice. Kita lihat ya. Nih saya ajak ya. Wah. Tuh, ini benar-benar literally airport guys. Nih, ini airportnya. Incheon, baca Incheon apa Incheon gitu ya, itu pesawat-pesawat tuh. Terus ada pesawat ya landingnya di situ juga. So itu dia. Hope you like it. See you later.